Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Hamba Allah 39 tahun dari DKI Jakarta. Ana ingin memahami adab menjadi istri kedua karena suami ana berpoligami. Kembali ke masalah poligami, bahasannya poligami dalam Islam adalah yang saya fahami ya, bab tertinggi dalam bab nikah. Jadi dia adalah poin tertinggi dalam bab nikah. Kalau bicara poligami berarti bicara Anda sudah lewatin semuanya tahapan pernikahan itu. Seperti misalnya melalui akad nikah yang benar, sudah memberikan hak pasangan masing-masing, ya, sudah menjalankanlah tugas dengan benar, maka Anda ingin sentuh penyempurnaan agama dengan poligami. Nah, seperti itu ya. Itu dulu poin masalah poligami. Jadi dia bukan sembarangan orang bisa melakukan poligami. Makanya sebagian ikhwah yang menanyakan kepada saya, kalau dia bilang saya mau poligami Ustaz, kan tidak harus izin istri. Jawaban saya benar. Tapi antum mau poligami jangka panjang atau jangka pendek? Maka jawabannya tentu jangka panjang Ustaz. Baik, jangka panjang jangan lakukan. Kesempatan yang tanya begini, bagaimana maksudnya Ustaz? Saya katakan, kalau jangka pendek, seperti umumnya laki-laki. Karena fitrah ingin poligami itu semua laki-laki ada. Allah membebankan itu. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Ya. Nikahilah wanita itu 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak adil, baru satu. Kalau kalian tidak takut, tidak bisa jalankan, bukan adil, tidak bisa jalankan, maka baru satu. Berarti kan memang ada potensinya, ada perintahnya untuk Allah bebankan itu supaya lebih banyak keturunan manusia yang bisa lahir. Nah sekarang kasusnya adalah perlu penataan yang benar. Kalau jangka pendek suka perempuan diam-diam nikah selesai. Istri tahu ribut, pilih salah satunya atau bertahan dalam kondisi dia terhina. Kalau jangka panjang, rangkul pasangan sama-sama, berikan pemahaman yang cukup masalah agama, dan Anda tunjukkan dan Anda pun laki-laki mempelajari dengan baik masalah poligami itu, bagaimana keadilannya. Ya. Yang wajib itu adalah nafkah dan mabit. Ya. Nah, kalau nafkah mutlak, harus diberikan kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan istri disamakan semua, kalau ada anak maka ditambahkan kebutuhan anak. Kemudian kalau mabit ini menginap, ini idealnya masing-masing 1 malam, berputar. Kalau misalnya orang poligami dengan 4 orang istri, terus begitu. Atau tergantung kesepakatan. Nah, di sini bisa terjadi kesepakatan, misalnya ada istri yang lebih banyak anaknya, maka dia minta lebih banyak malam. Itu boleh saja. Yang penting semua istri sudah disampaikan. Seperti itu ya. Nah ini umumnya masalah poligami dulu. Saya kembali kepada pertanyaan penanya di sini. Ana ingin memahami adab menjadi istri kedua karena suami Ana berpoligami. Yang saya tangkap penanya berarti istri kedua ya. Maka Anda sekarang masuk ke dalam rumah tangga suami. Ada istri pertamanya. Ya. Yang pertama Anda harus tahu poligami berarti ada pembagian waktu. Ya. Anda punya hak mutlak nafkah. Malam pembagian waktu. Kalau suami Anda mau membagi sehari istri pertama, sehari Anda, maka itu bagus. Kalau tidak bisa, misalnya dia mengatakan, ini istri pertama saya punya anak 2 atau 3. Maka kemungkinan saya akan berikan 4 malam, Anda 2 malam. Atau dia 5 malam, Anda 2 malam. Atau dia 3, Anda 3. Misalnya dia 4, Anda 3 misalnya. Itu tergantung. Ya. Maka ini Anda tergantung mengiyakan tidak. Kalau saya saran saya sih ini mengiyakan tentunya ya, agar memang berjalan baik rumah tangga itu. Selanjutnya jalin hubungan yang baik dengan istri yang pertama. Ya, Anda pendatang baru, maka Anda bagaimana caranya bisa berbaur, datang ya, kenalan, menunjukkan kalau saya bergabung ini bukan untuk merusak rumah tangga. Saya mau bergabung di sini untuk menyempurnakan rumah tangga ini gitu. Tolong kalau ada hal-hal yang butuh saya dibantu silahkan gitu. Jadi jelas dan terjadi komunikasi Anda dengan dia dengan baik gitu. Dan insya Allah kalau ini sudah dihidupkan, komunikasi antara Anda dengan istri pertama baik, Anda biasa ketemu, ngobrol sama-sama, jalan sama-sama, maka nanti akan lebih cair insya Allah suasananya. Ya. Selain daripada itu, Anda menjalani sabar ya. Sabar dalam menjalani rumah tangga. Semua rumah tangga butuh kesabaran teman-teman sekalian. Tidak boleh orang
selalu sedikit ada masalah sudah langsung dianggap dijadikan sebahan ribut. Dan ingat pesan penting, jangan pernah libatkan orang ketiga dalam rumah tangga Anda yang tidak paham permasalahan atau tidak paham hukum. Banyak rumah tangga orang rusak, baik poligami atau monogami. Begitu ada masalah sedikit, ada beban, dia bicara sama orang, misalnya temannya yang janda. Janda gagal rumah tangga, kecuali kalau janda meninggal suaminya. Kalau janda cerai, ini jadi pertanyaan, bagaimana dia sendiri tidak berhasil rumah tangga, Anda konsultasi dengan dia. Atau laki-laki konsultasi sama duda. Duda yang sering cerai sama istri atau sudah berapa kali cerai sama istri. Maka ini tidak layak untuk jadi konsultasi. Atau konsultasi dengan anak yang masih gadis atau masih bujang. Ini nggak bakal mungkin bisa berhasil. Maka kalau Anda mau libatkan orang yang sudah berhasil di bidangnya. Poligami, Anda bicara sama orang yang poligami. Atau bicara masalah hukum dengan para da'i juga yang berpoligami. Karena tidak semua juga da'i bisa memahami poin ini. Dia tidak berpoligami, lalu kemudian Anda tanya. Ada kalau cuma secara hukum mungkin bisa dijelaskan. Tapi realita lapangan ini beda. Menghadapi langsung dengan tidak, ini beda sekali. Maka Allah alam itu yang kami sampaikan. Anda jalankan adab-adab ini. Semoga insya Allah Allah jadikan Anda menjadi istri yang salehah dan bisa menjalin rumah tangga yang baik dengan suami, mendukung suami menjalankan dengan baik rumah tangga ini, dan juga terjalin hubungan baik dengan istri suami yang pertama.